Sekali lagi biar kompak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ya jal jalali wal ikram. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala Muhammad al-fatihi lima ukhliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil adim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Al-ayat. Hadratil mukarramun, para alim ulama yang sangat bagus cintai dan bagus takdimi, wabil khusus sahibul majelis, yakni orang tua kita bersama Haji Ustadz Zubair beserta dengan keluarga besar, semoga selalu diberikan sehat dan panjang. Dan juga yang bagus hormati para imam-imam manaqib. Alhamdulillah malam hari ini kumpul semua di tempat ini sebab barokah dari betul tanpa terkecuali siapapun yang hadir kumpul di tempat ini semuanya diberikan sehat dan panjang umur. Ini dari mana-mana ya, ada yang dari Jakarta Utara, ada yang dari Cawang Bungin, ada yang dari Kaliabang. Kaliabang mana Sobat Suni? Oh, Kaliabang Pengarengan, kenal Sobat Suni namanya. Beliau ini orang yang paling enak ya. Tadi sudah menyampaikan, Habib Komarudin sudah menyampaikan apa yang tadi beliau sampaikan. Semoga mendatangkan barokah semua buat kita. Sadang Linggarma itu Bekasi paling ujung, karena mentok kampungan dia laut. Jadi patut kita apresiasi kehadiran beliau malam hari ini. Kalau bukan karena cinta mungkin nggak bisa juga ya, karena hujan juga sama ya. Saya dapat peci munjung, dia pengen peci munjung juga. Kalau saya tuh dapat nggak minta, dia meminta, maka warnanya beda. Ini bisa jadikan pembelajaran ya. Apa-apa yang Allah berikan itu pasti yang terbaik. Percaya apa enggak? Dan apa yang kita minta belum tentu baik. Sekarang kita jadi hamba ini mau ngikutin maunya Allah apa ngikutin mau diri sendiri? Betul apa enggak? Enggak, saya mau tanya sekali lagi, jawab yang bareng. Mau ngikutin maunya Allah apa ngikutin kemauan sendiri? Benar. Oke, kalau memang ngikutin maunya Allah, saya mau tanya, sakit maunya siapa? Mau sakit? Nah, ayo coba. Mau apa enggak? Nah, ini repot loh, enggak gampang ikut maunya Allah, emang gampang. Allah bisa saja mau kepada kita untuk miskin, toh kehendak dia, betul nggak gitu? Kalau maunya diri itu gampang ditebak. Hidup kaya, sehat, anak-anak ini soleh dan soleha, betul nggak gitu? Nggak punya utang, bener nggak itu? Selamat dunia, selamat akhirat. Setuju nih? Itu kemauanmu. Ya enggak? Belum tentu maunya Allah punya mau. Jangankan kepada saya dan kamu, kepada para nabi dan rasulnya aja kemauannya keras kok. Nabi Ayub sakit itu bukan seminggu 2 minggu, tahunan. Betul?
Nabi Musa dihadapkan dengan Fir'aun, Nabi Ibrahim dihadapkan dengan Namrud, Nabi Daud dihadapkan dengan Raja Jalut, Nabi Muhammad dihadapkan dengan kafir Quraisy. Saya dan jamaah tidak dihadapkan dengan yang seperti itu, namun dihadapkan dengan kemiskinan, dihadapkan dengan masalah, dihadapkan dengan hutang, dihadapkan dengan yang paling parah, males. Betul gak gitu? Kalau penyakit-penyakit yang lain itu masih ada obatnya, yang satu gak ada obatnya, males. Ayo coba, ada obatnya nggak males? Nggak ada. Kita hanya dihadapkan dengan itu, saudaraku. Maka jika engkau mampu melewati itu semuanya, kamu dikasih miskin oleh Allah, tetap ibadah. Dikasih masalah, tetap ibadah. Dikasih hutang, tetap ibadah. Berarti engkau mengikuti maunya Allah. Betul apa enggak? Nah, setelah kita ikut maunya Allah, baru Allah akan ikut kemauan kita. Amin. Allahumma. Allahumma. Allah ingin lihat dulu sejauh mana nurutnya kamu kepada Allah. Kalau kamu mau nerima dengan apa-apa yang Allah beri, guru besar kita Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi telah mengatakan kepada kita, apa katanya? Allah Maha Baik dan takdirnya tidak pernah. Berarti jika engkau mau menerima apapun yang Allah berikan kepadamu, itu menunjukkan kamu akan dapat kebaikan dari Allah. Allahumma. Betul apa enggak? Namun yang terjadi kebanyakan kita ini membangkang dengan maunya Allah, lebih ikut dengan kemauan kita. Betul nggak gitu? Kita ini lebih berat dengan kemauan kita ketimbang kemauan Allah yang kita ikuti. Contoh kecil, orang-orang yang mengikuti kemauan Allah tidak berpikir dengan kebutuhan hidupnya. Kenapa? Jika saya nurut maunya Allah, pasti saya akan masuk jaminan Allah. Amin. Mana buktinya? Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Aku jamin hidup dunianya, aku jamin hidup akhiratnya. Namun satu ketentuannya, iman dan takwa. Iman ini kemauan Allah bukan? Kemauan Allah. Kemauan Allah. Takwa ini perintah Allah, berarti kemauan Allah. Tinggal kamu mau atau tidak iman kepada Allah, mau atau tidak takwa kepada Allah. Maka perkara kebutuhan hidup, soal kekayaan kecil urusannya bagi Allah. Tidak ada orang-orang yang ikut maunya Allah dimiskinkan oleh Allah. Yang ada malahan orang yang kaya raya dengan kedudukan yang sangat luar biasa menentang maunya Allah, dimiskinkan dan dimelarangkan oleh Allah. Mana buktinya? Fir'aun, Namrud luluh lantah, turun dari pangkat dan jabatannya, habis hartanya, dan juga mencatatkan sejarah yang sangat jelek, luar biasa jeleknya. Betul nggak gitu? Betul? Maka oleh karena itu, di dalam kehidupan yang sementara ini, ayo belajar kita ikut dengan maunya Allah. Supaya saya dan jamaah tahu mana maunya Allah, jangan jauh-jauh dari ulama. Karena ulama-ulamanya Allah, ilmunya jelas. Dia paham betul mana maunya Allah, mana kemauan dirimu sendiri, mana kehendak Allah, mana kehendak dirimu sendiri. Berkata memang mudah, kita mampu mengatakan ini maunya Allah, itu sangat mudah kita mengatakannya. Namun untuk adanya Allah di dalam kemauan itu teramat sulit dan sukar sekali, karena orang-orang tertentulah yang mampu meleburkan dirinya, menghancurkan dirinya, menghancurkan egonya, bahkan menaklukkan hawa nafsunya, sehingga Allah yang bertengger di dalam kehidupannya, Allah yang duduk dalam singgasananya, patut dia mengatakan mauku adalah maunya, inginku adalah inginnya. Lain dengan orang yang seperti kita, egonya masih tinggi, nafsunya masih mengendalikan kita, bahkan pikirannya lari kemana-mana.
tidak ada rasa di dalam Tuhannya, lalu mengatakan mau kemauan itu adalah kemauan Allah, bagi saya itu hanya alibi belaka. Betul? Itu hanya alasan saja. Maka oleh karena itu semoga saya dan jamaah mendapat taufik dan hidayah dalam Islam. Allahumma. Mana buktinya ego masih ada? Saya mau tanya bareng-bareng, tapi jawab yang kompak. Pengen kaya apa kagak? Itu baru ego namanya. Nabi-nabinya Allah gak ada yang pengen kaya. Aulia Allah gak ada yang pengen kaya. Nabi-nabinya Allah gak ada yang pengen keluar dari masalah. Bahkan dia menikmati masalah yang Tuhan berikan kepadanya. Dikasih miskin dia nikmati kemiskinannya, dikasih penyakit dia nikmati penyakitnya. Karena apa? Karena memang sudah tidak ada dirinya di dalam dirinya. Yang ada hanya Tuhannya, maka dia sangat patuh, sangat nurut kepada Allah. Lain dengan saya dan jamaah. Betul? Betul? Kalau umpama ditanya dua pilihan, kamu mau miskin atau melarat? Sama baik dong ya. Bukan itu maksudnya. Kamu ditanya mau miskin apa mau kaya, yang milih miskin orang bodoh bagi kita. Betul nggak gitu? Pasti mau ya kan? Kaya. Ditanya sehat atau sakit, pasti milihnya sehat. Tapi para aulia Allah, apabila dikasih pilihan, dia tidak akan memilih. Para nabi-nabi Allah dikasih pilihan, dia tidak akan memilih. Kenapa? Karena dia lebih percaya Allah, dia lebih tahu mana yang pantas untuk dia. Itulah kekasih-kekasihnya Allah. Betul? Sahabat saja kalau ditanya Nabi, wahai sahabat, sering kan dialog sahabat dengan Nabi. Betul apa enggak itu? Tahukah engkau dengan hal ini? Hanya Allah dan Rasul yang tahu. Enggak pernah menjawab tahu. Walaupun tahu, kalau kita lain, kita mau sok tahu. Betul nggak itu? Setelah selain sok tahu, pura-pura tahu. Kita nggak mau kelihatan kagak tahu. Betul nggak gitu? Kita mah nggak mau kelihatan nggak tahu. Pengennya tahu, gue tahu. Ini dialog sahabat sering kayak gitu ya. Nih banyak para guru kita pasti tahu lah dialog sahabat. Setiap Rasul tanya kepada sahabat, sahabat mesti jawab hanya Allah dan Rasul yang tahu. Betul begitu? Begitupun seorang hamba kepada Tuhan harusnya, ya Allah, saya tidak minta apapun kepadamu, namun saya tetap berdoa kepadamu. Loh, kenapa kau nggak minta lo berdoa? Berdoa sebagai wujud saya menjalankan perintahmu. Apa yang kau kehendaki kepadaku, itulah yang terbaik menurutmu, dan itulah yang pantas kau berikan untukku. Gitu. Ayo, enak nggak hidup kayak begitu? Enggak pusing mikirin hutang, enggak pusing mikirin masalah. Kenapa? Apabila dapat yang namanya hutang, inilah yang terbaik buat saya. Karena hutang lah saya kenal manakiban. Ada yang begitu? Ada. Betul gak gitu? Karena ini memang pantas untuk saya, mesti ada hikmah di balik itu semuanya. Andaikan saya lahir dalam keadaan kaya, saya lahir dalam keadaan cukup, mungkin saya tidak bertemu dengan anda malam hari ini. Begitupun juga jamaah. Kalau jamaah lahir dari rahimnya bupati atau rahim dari rahimnya gubernur, nggak mungkin kumpul sama kita malam hari ini. Berbakalan. Yang baru punya Supra dia udah tahu baru kumpul. Betul gak gitu? Susah gitu. Susah sekali. Sulit buat percaya kepada Allah, sulit buat menaklukkan diri kita kepada Allah, sulit membuang ego kita, sulit menaklukkan hawa nafsu kita. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita diberikan jalan terapi. Betul? Mana jalan terapinya? Zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu jalan terapi. Maulidnya Nabi Muhammad SAW itu terapi. Betul? Tahlilan itu terapi, yasinan terapi. Apalagi torekot terapi, ratiban terapi, menterapikan diri sendiri, mengobati diri sendiri agar benar-benar kita mau patuh kepada Allah. Alhamdulillah. Ayo, gampang nggak kita ngomong maunya Allah? Gampang apa enggak? Gampang apa enggak? Gampang. Ini maunya Allah, itu maunya Allah, ini maunya Allah. Sedangkan Allah belum ada di dalam dirinya, di dalam kehidupannya. Maka oleh karena itu mudah-mudahan
itu bagus dan jamaah selalu mendapat taufik dan hidayah dalam Islam, agar kita betul-betul memahami mana kemauanmu dan mana kemauan Tuhanmu. Allah punya mau kamu rumah tangga yang harmonis, amin. Allah punya mau engkau yang jadi orang beriman, amin. Allah punya mau engkau jadi orang yang takwa, amin. Kalau iman sudah ada, takwa sudah ada, mari ditingkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Allah mau kamu jadi orang yang istiqomah, betul nggak? Banyak perintah-perintah di Al-Quran untuk istiqomah. Kalau sudah ada di Al-Quran, berarti itu maunya. Zikir ini maunya saya apa maunya Allah? Ini pun sama maunya Allah. Kamu ikut zikir kemana-mana, berarti engkau ngikutin maunya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul? Jadi ini sama kumpul kita malam hari ini, bukan ngikutin kemauannya tuan rumah, bukan ngikutin kemauannya para kiai, tapi ngikutin maunya Allah, karena memang ada landasan dasar-dasar hadis dan Qur'annya, ada perintah-perintahnya. Perintah itu datang dari Allah, berarti kita mengikuti maunya Allah. Semoga yang kumpul pulang juga kemauannya diikuti juga oleh Allah. Betul? Apa kemauanmu? Allah sudah tahu. Gak perlu kamu tahu, Allah sudah tahu. Betul enggak? Ya Allah, ketahuilah saya pengen ini, kata Allah. Gua udah tahu. Lu ngerentak doang juga udah tahu. Dari muka lu kelihatan pengen disenangkan. Gitu kamu udah. Betul gak gitu? Allah mah tahu banget maunya kita, cuman kadang-kadang, bukan kadang-kadang, emang kitanya yang kurang tahu dengan kemauan Allah. Makanya yuk ikut bareng-bareng. Di mana ada tokoh agama, di mana ada para ustadz, di mana ada para kiai, ikutin untuk mengikuti maunya. Tapi kalau ada tokoh-tokoh agama yang mengajarkan untuk tidak mengikuti maunya Allah, saya mau tanya, Allah mengajarkan kita untuk saling cinta mencintai, betul apa enggak? Tolong menolong, kasih mengasihi, sayang menyayangi, hormat menghormati. Tidak mengajarkan kita untuk bermusuhan. Setuju? Setuju? Tidak mengajarkan untuk saling caci dan memaki. Tidak mengajarkan untuk saling membenci. Maka ikutilah yang mengajak kita untuk menjadi rahmat kepada seluruh alam, bukan mencari musuh di mana kita berada. Itu bukan maunya Allah, tapi maunya Allah mengajak kita untuk berdamai dengan apapun juga. Amin. Betul? Untuk saling harga menghargai, karena di dalam perjalanan baginda Nabi turun ke muka bumi ini, salah satu misi dan visinya adalah menyempurnakan akhlak. Setuju? Setuju? Innama bu'istu liutami ma makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Karena apalah artinya ilmu tinggi tanpa ada akhlak dan budi pekerti? Apalah artinya kau punya punya kedudukan, punya pangkat dan jabatan kalau tidak punya akhlak dan budi pekerti? Apalah artinya engkau punya sanjungan, punya apapun yang ingin kau miliki di dunia ini, namun tidak punya akhlak dan budi pekerti, maka engkau termasuk orang-orang yang merugi. Naudzubillah. Apa itu akhlak? Al-aslu fil adab. Aslinya adab, sebenar-benarnya adab adalah merasa diri lebih jelek dari orang lain. Paham? Kalau kita melihat orang, kita lihat orang ini lebih baik dari saya, segitu aja. Jangan kamu ngeliat ke orang, kamu yang lebih baik dari orang itu. Walaupun yang kamu temukan itu orang yang lebih rendah dari kamu, tetap kamu punya prasangka, kamu punya rasa, saya ini lebih jelek daripada orang itu. Betul apa enggak itu? Dia lebih baik daripada saya. Enak nggak kayak begitu? Ya, enak apa enggak? Suhudun nafsi ala nafsi. Jadi merasa diri lebih hina dari orang lain, bukan merasa diri lebih hebat dari ibu-ibunya dari orang lain. Kalau kita ngerasa lebih dari orang, berarti orang itu nggak punya adab, nggak punya akhlak. Betul nggak gitu? Suhudun nafsi ala nafsi.
selalu merasa diri ini rendah, merasa diri ini jelek, merasa diri ini hina ketimbang orang lain. Jadi kita mampu menghargai orang lain, mampu hormat ke orang lain, mampu juga kita berhubungan baik dengan orang. Alhamdulillah. Nah, kalau kita merasa diri lebih mulia, kita gampang rendahin orang. Betul nggak gitu? Ada orang lewat naik motor, motornya jelek, kamu naik mobil, langsung kamu bilang, gila motor kayak gitu, naikin sampai miring-miring. Gampang hina apa enggak? Gampang nyela apa enggak? Kita akan gampang mencela orang lain. Kamu pinter dalam bersolek atau berdandan, tiba-tiba ada orang belajar dandan, alisnya kayak galengan. Dan lagi ngetrend kan, alis gede, ya langsung kamu nyibir, untuk alis sama galengan sawah apa bedanya? Gak bisa hadirin, kita gak bakal bisa berhubungan baik dengan orang lain kalau kita belum sempurna adabnya, belum sempurna akhlaknya. Siapapun dia yang ada di hadapan kita, selalulah kamu merasa lebih hina dari orang itu. Setuju? Jangan pernah merasa lebih mulia dari orang lain, karena memang al-aslu fil adab suhudun nafsi ala nafsi. Jadi aslinya adab, sebenar-benarnya adab ya seperti itu, merasa diri lebih jelek dari orang. Ada orang ibadah, ada orang nggak ibadah, kamu tetap selalu merasa lebih dari dia. Akhirnya kita mudah ngargain orang. Alhamdulillah. Silakan kamu rajin ke masjidnya, silakan kamu rajin sholat 5 waktunya, silakan kamu rajin dengan puasa sunnahnya. Namun apabila kau berjumpa dengan siapapun juga, jangan kamu merasa lebih tinggi dari dia, jangan kamu merasa lebih mulia dari dia, jangan merasa kamu lebih pintar dari dia, agar kita bisa sempurna akhlaknya. Amin. Setuju ya? Inilah ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul kalau ketemu orang hitam nggak terlalu putih, ketemu orang tinggi nggak terlalu pendek, ketemu orang pendek nggak terlalu tinggi. Artinya apa? Dia mampu beradaptasi dengan siapapun juga, dia mampu menghargai siapapun juga. Bahkan di zamannya Rasul yang namanya Yahudi, Majusi, Nasrani berbondong-bondong masuk Islam bukan karena kitabnya, belum ada Nahu Sorob saat itu, betul nggak gitu? Bukan karena perkitabannya, bukan karena ahli ini ahli itunya, tapi karena akhlak dan budi pekertinya baginda Rasul. Itu yang buat Yahudi itu terpesona. Kenapa? Karena kalau bicara kepintaran, saudaraku, Yahudi salah satu umat yang memang diberikan kecerdasan lebih oleh Allah. Betul apa enggak? Yahudi ini diberikan kecerdasan yang lebih oleh Allah. Jadi kalau ada orang pintar dari Yahudi, wajar karena memang diberikan kelebihan oleh Allah. Gantengnya itu lebih ganteng dari orang-orang kita. Itu orang Yahudi. Gantengnya itu beda. David Beckham ganteng apa enggak? Ganteng apa enggak David Beckham? Pernah David Beckham apa enggak? Kenapa enggak? Ganteng apa enggak? Wajar. Ya wajar. Gitu loh maksud saya. Jadi Yahudi berbondong-bondong masuk dalam agamanya Allah lantaran akhlaknya. Sekarang kagak, ilmunya yang dibanyakin, kitabnya yang dibanyakin, akhlaknya dihilangin. Akhirnya membuat orang lari dari dia. Pinter mah pinter, tapi nggak ada pengikutnya. Itu sekarang yang terjadi. Karena akhlaknya yang bukan diperbaiki, padahal sejarah sudah mencatat berbondong-bondong dari Yahudi, Majusi dan Nasrani terpukau karena akhlaknya baginda Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul apa enggak? Lah kita ini kalau bukan mengambil akhlak, mau mengambil apa? Ilmu orang gablek, banda orang gablek, pangkat orang gablek, betul apa enggak gitu? Lagi mau nenteng apaan kita kalau bukan yang kita andalkan sesuai dengan apa yang baginda Nabi ajarkan. Ayo sempurnakan akhlaknya, sempurnakan adabnya dengan cara suhudun nafsi ala nafsi. Merasa diri lebih hina dari orang lain, merasa diri lebih bodoh dari orang lain. Akhirnya kalau merasa diri lebih bodoh, mau dengerin orang lain ngomong. Betul apa enggak? Tapi kalau merasa pinter, apalagi udah jago ceramah, ogah dengerin orang ceramah. Biasanya hadirin. Betul apa enggak gitu? Orang yang mau dengerin orang ceramah
pertama adalah orang yang merasa diri masih kurang ilmu. Tapi kalau merasa diri pinter, alah gitu doang gue juga bisa nyampein. Betul gak gitu? Pernah ada zaman Syekh Khalil Bangkalan, orang datang kepada Syekhona minta doa. Ya, minta doa agar dia punya kesaktian. Diberikanlah satu bungkusan sama Syekh Khalil, satu tulisan ditutup rapat, pesannya satu, jangan kamu buka. Gitu loh, jangan kamu buka. Akhirnya dicoba sama dia, apa nih yang ditulis oleh Syekhona? Di jalan ke atas air, ternyata dia bisa jalan di atas air. Setelah nyampe di tengah atas air, dia bertanya, apa sih ini tulis? Dibuka lah penasarannya. Kadang-kadang udah kagak pinter, penasaran tinggi. Dibuka, tulisan alif begini, mau gue kayak bisa, jebur langsung hadirin. Syekh Junaid Al-Baghdadi punya santri. Satu ketika Syekh Junaid Al-Baghdadi berjalan dengan para santrinya melewati sungai yang tidak ada jembatannya. Tiba-tiba Syekh Junaid Al-Baghdadi perintah kepada santrinya, 3 orang santri diperintahkan, wahai santriku, jika engkau ingin melewati ini tanpa ada jembatan kamu bisa, tapi dengan catatan kamu sebut nama saya. Sebutlah namanya Syekh Junaid Al-Baghdadi. Nah, santrinya 2 nyebut, yang 1 enggak. Gitu loh. Akhirnya berjalanlah. Yang 2 ini selamat sampai ke tepian sungai, yang 1 tenggelam. Lalu ditolonglah oleh temannya yang 2 itu, ditanya, kenapa kamu bisa tenggelam sedangkan temanmu semua berjalan di atas air? Maaf bro, saya tidak nyebut nama engkau. Kenapa kamu tidak sebut nama saya? Kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, karena saya berpikir kalau nyebut nama engkau saja bisa 2 orang ini berjalan di atas air, apalagi saya nyebut namanya Allah, saya akan lebih hebat dari teman saya. Ini namanya nggak punya akhlak. Betul? Kalau nyebut nama gurunya jelas dia kenal, tapi nyebut ke Tuhan belum tentu dia kenal. Betul gak gitu? Kadang-kadang kagak, kita juga sama. Langsung ke Tuhan dia, sok tahu loh, sok paham kadang-kadang. Betul gak gitu? Ini ceritanya jelas sekali. Santrinya orang wali saja mau melampaui nggak mampu. Kenapa? Kalau kita nyebut yang kita kenal lebih mudah dan lebih gampang. Betul nggak gitu? Lah nyebut yang belum kenal mah agak susah. Sekarang saya mau tanya, minjem duit sama orang yang kenal, sama orang yang kenal gampang mana? Ya udah gitu aja udah. Pusing-pusing amat, betul nggak gitu? Kita punya kebutuhan nih. Kita punya kebutuhan. Datang kepada orang yang kita kenal atau yang orang yang kita kenal, gampangan mana? Gampangan yang kita kenal. Ada apa? Ngomong-ngomong mau ini dulu, nyelang dulu, nyelang kan ya? Nyelang dulu lah, atau mau minjem dulu lah. Janjinya kan nggak lama, besoknya gue ganti. Biasa itu. Modus orang utang mau janji jangan lama-lama. Ngutang janjinya sebulan, kagak dikasih pinjaman. Ya paling lambat 3 hari lah gitu. Paling lambat 3 hari. Itu paling lambat. Sangat lambat itu 3 bulan. Teramat lambat ya 3 tahun. Betul apa enggak gitu? Jadi carilah yang kamu tahu wasilamu. Cari yang kamu kenal sebagai wasilamu. Jangan kamu cari yang tidak kamu tahu dan tidak kamu kenal, maka engkau tidak akan pernah sampai dengan apa yang engkau cari dan engkau tuju. Itu paham ya? Jadi kita nggak usah berpanjang-panjang kalam. Yang penting satu, yuk kita asah kembali ketauhidan kita, ditambah tingkatkan keimanan dan keyakinannya kepada Allah. Betul apa enggak? Juga jangan lupa dengan akhlak. Sebagai apa? Sebagai kita umatnya baginda Nabi, mengikuti ajaran baginda Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Setuju jamaah ya? Apa tujuannya? Merasa diri lebih baik. Gue copot peci juga nih. Kita udah keringetan. Merasa diri lebih hina dari orang, jangan merasa diri lebih baik dari orang. Kita keringetan masih orang tinggi. Ya udah, ayo ikutin bareng-bareng semuanya. Ingat itu al-aslu fil adab suhudun nafsi ala nafsi ya wal kamala bi ghairi. Jadi sempurnanya akhlak,
Sekali lagi saya ingat-ingat nih, jangan situ silakan bertauhid tinggi, silakan bagus, tapi jangan lupa akhlak. Betul apa gitu? Silakan bertauhid tinggi, silakan, tapi jangan lepas akhlak. Kalau bicara ketinggian tauhid, baginda Nabi rajanya tauhid. Betul nggak gitu? Baginda Nabi rajanya tauhid. Syabdul Qadir Jilani, orang yang tenggelam di dalam ketauhidan, namun beliau tetap sempurna akhlak budi pekertinya kepada sesamanya. Amin. Semoga kita kecipratan barokah. Ingat itu, harus bisa kita bergaul dengan siapapun. Jangan pernah mencaci dan memaki, karena itu menunjukkan orang yang tidak punya akhlak. Buat apa pintar? Contoh nih, ada orang pintar jadi dokter. Tiba-tiba kamu berobat, ditanggepin dengan tidak berakhlak. Enak apa enggak? Ada masalah apa Pak? Ini badan saya pada sakit, pada kejang-kejang. Memang Bapak merokok Pak, rokoknya tuh Pak biar mati cepetan. Kira-kira periksa lagi nggak situ? Ayo coba. Lo omongan juga kan kelihatan, omongan berakhlak dan tidak kan kelihatan. Betul nggak gitu? Kelihatan. Ada dokter yang kadang-kadang nyakitin, ada. Gitu. Oh, saya mikir, apa artinya pintar kalau gak ada akhlak? Apa artinya engkau pandai kalau tidak berakhlak? Karena pembedanya antara manusia dengan hewan yaitu di situ. Kalau soal pinter ya, monyet pinter ngambil buah-buahan. Ayo coba lemparin apa aja ketangkap apa enggak? Menunjukkan dia punya kepintaran. Dia naik pohon ya, pinter apa enggak? Belum tentu saya dan jamaah sejago dia. Tapi dia nggak punya akhlak, betul nggak gitu? Nggak punya ngormatin orang tua, nggak tahu caranya ngormatin tetangga, nggak tahu caranya ngormatin pemimpin, nggak tahu caranya maklum. Karena memang tidak punya akhlak. Makanya kamu yang memang sudah diajarkan oleh guru besar kita, Mbak Haji Junaidi Al-Baghdadi, jangan bikin malu guru kita dengan cara apa? Yuk kita merasa diri lebih hina dari orang, biar kita bisa menghargai orang lain. Siapapun dia lebih mulia dari saya. Siapapun dia lebih pintar dari saya. Betul apa enggak? Apalagi pemimpin yang jelas-jelas memang dia lebih daripada kita. Setuju nih? Perlu saya ingatkan lagi, tidak mudah untuk menjadi seorang pemimpin. Yang mudah adalah orang yang menyalah-nyalahkan pemimpin. Kalau kita sudah berani mengatakan kepada orang lain goblok, berarti jelas kita tidak punya akhlak. Naudzubillah. Hatta RT sekalipun hadirin, biar dia RT sekalipun, jangan kita hina-hina, jangan kita bodoh-bodohin, apalagi kita goblok-goblokin. Jangan, itu tidak mencerminkan orang-orang yang punya akhlak. Sekarang 2020 orang pintar banyak, para sarjana banyak ya, dokter randes banyak, karena memang tiap tahun lulusan universitas keluar dengan gelarnya masing-masing. Pondok pesantren mengeluarkan santri ribuan yang jago di dalam alfiahnya, jago dalam makan jurnianya, jago dalam nahwu sorobnya, namun terkadang krisis soal akhlaknya kepada sesama. Karena merasa diri pintar, akhirnya mudah menyalahkan orang lain, mudah mengkafirkan orang lain, mudah menyesatkan orang lain. Gak ada gunanya ilmu yang seperti itu kalau bisa menyalahkan orang lain. Betul? Gunanya ilmu adalah satu, untuk menghargai orang lain. Kalau saya dan jamaah sadar diri nggak punya ilmu, ayo kita lebih menghargai orang lain. Ini salah satunya Maulid Nabi, ini wujud penghargaan kita kepada baginda Nabi. Lahirnya Nabi ke muka bumi ini, makanya ada kita di sini. Adanya iman, adanya Islam, karena memang adanya baginda Nabi. Ini wujud penghargaan kita kepada Nabi. Kita masih merayakan Maulid Nabi karena kita punya akhlak, punya rasa terima kasih. Makanya kita tidak membidahkan maulidnya Nabi. Setuju jamaah ya? Ayo ikutin bareng-bareng semuanya. Ini baru ini kita acara di dalam gedung begini, ada menggema. Maklum masih pandemi. Kalau kita di luar nggak sangkanya kita ngelawan. Ya, agak gemak kayak gimana gitu. Biar barokah di tempat. Siapapun nanti yang dididik di tempat ini dijadikan orang yang hebat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ngomong-ngomong imam saya kayak ban Vespa, kayak ban Vespa apa kata sih? Enggak, saya tadi ngajar kayak ban Vespa apa kagak ya? Pas saat itu masih
lawannya berapa meter? 21 masa dia 21 meter hadirin. Saya bikin kelibet-libet badan saya, ini kayak pakai angkin saya ini. Akhirnya saya tuker, jangan itulah 21 meter hadirin. Pojok boset kayak ban. Kan tenang aja nanti ada jumlah lagi itu. Ya kan ngikutin maunya jamaah enak. Dikasih apa aja saya pakai aja di gamis dikasih gitu. Hadiah ulang tahun kemarin itu. Saya hadiah ulang tahun itu dapat gamis berapa biji itu? Ya dapat gamis, dapat celana, sama lepis dapat. Saya mikir nih kalau seminggu sekali ulang tahun dagang baju saya. Untung aja ulang tahun setahun sekali. Untung aja. Kalau kata seminggu sekali nggak ada yang ngadok. Ya bosen lah. Ya udah biar sehat panjang umur semuanya. Ya, yang pandemik yang kena corona disembuhkan oleh Allah. Indonesia dibebaskan dari corona. Indonesia diselamatkan oleh Allah. Dimanapun sahabat-sahabat kita, keluarga kita